Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tiari Juliani, Dela Emiliana, dan Yuda Praditya Akbar akan mempresentasikan tugas finalisasi pemrograman Integrasi objek. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan deskripsi aplikasi. Hangman Challenge adalah permainan tebak kata yang berbasis GUI, WPF, sisal. Pemain harus menebak kata yang dipilih secara acak oleh sistem dengan memasukkan huruf satu persatu. Permainan ini memiliki fitur restart dan keluar, serta otomatis mereset permainan saat pemain menang atau kalah. Fitur utamanya ada 5. Yang pertama, memulai permainan. Yang kedua, menebak huruf. Yang ketiga, restart permainan, itu opsional. Yang keempat, menyelesaikan permainan. Dan yang kelima, keluar dari aplikasi. Terus ada rancangan antarmuka aplikasi. Komponennya ada 4. Yang pertama, judul aplikasi. Judulnya adalah Hangman Challenge, menampilkan nama permainan. Terus yang kedua, input huruf dan tombol tebak. Ini ada 2 fitur juga, yaitu kotak input untuk memasukkan huruf. Yang fitur kedua, tombol tebak untuk memproses huruf. Terus ada fitur ketiga, yaitu status permainan. Dia juga ada 3 fitur. Fitur pertama ada kata dalam garis tebak. Terus fitur kedua, jumlah kesempatan tersisa. Terus ketiga, ada daftar huruf yang sudah ditebak di kotak besar. Terus yang keempat, ada tombol restart dan keluar. Dia juga ada 2 fitur, yaitu restart untuk memulai permainan baru dan keluar untuk menutup aplikasi tangkap layar. Jadi cara bermainnya, yang pertama kita bisa menginput huruf. Misalkan kita input huruf O. Lalu pemain bisa memencet tombol tebak. Jika huruf tersebut ada di sini, berarti kita salah menebak Salah menebak kata yang ada dalam aplikasi. Nah, kesempatan bermainnya ada 6. Jika salah, kesempatannya kan berkurang 1. Lalu kita bisa input huruf lagi. Nah, ini salah juga. Jadi kesempatannya berkurang, sisa 4. Jadi di aplikasi ini kita dapat kesempatannya sampai 6. Lalu kita bisa input huruf lagi. Kalau muncul di sini, berarti kita bisa menebak kata yang ada di sini. Nah, jika menang, aplikasi akan memunculkan status selamat Anda menang. Lalu game akan merestart secara otomatis. Lalu kita bisa menebak lagi. Nah, jika kesempatan sudah
tinggal tersisa satu, kita bisa merestart ulang permainannya. Jadi dia kembali merestart, kesempatannya ada 6 lagi. Oke, di sini aku mau ngejelasin tentang kode pemrograman yang kita pakai dalam aplikasi ini. Kode dari penerapan PBO tersendiri itu kita di sini ada main window XML sama main window XMLCS atau disebut sysap. Untuk yang pertama ada enkapsulasi. Enkapsulasi adalah melindungi data dengan cara menyembunyikannya di dalam kelas. Variabelnya seperti di kita tuh ada current word, terus ada remaining change, wasted edges. Kalau di aplikasi ini yang ini untuk bagian enkapsulasi. Lalu yang kedua ada abstraksi. Abstraksi yaitu menyembunyikan detail implementasi dan hanya menyediakan antarmuka yang diperlukan. Kode yang dipakai dalam pengembangan aplikasi kita itu di sini kita ada yang pertama di bagian proses quest. Nah, yang ini di proses quest. Jadi di bagian abstraksi itu kita ada dari public virtual string get word display sampai dengan return true dan sampai sini. Lalu yang ketiga itu kita dalam penerapan PBO-nya ada pewarisan. Pewarisan yaitu memungkinkan kelas classic game dan challenge game mewarisi logika dari kelas basic game. Pada pemrogramannya dalam aplikasi kita itu ada di yang disebutkan saya tadi ada di classic game. Nah, yang ini kita udah ada tandanya kalau ini pewarisan. Kita dari sini sampai sini sampai return result. Terus yang terakhir kita penerapan PBO-nya menggunakan polimorfisme, yaitu memungkinkan metode yang memiliki perilaku berbeda tergantung kelas yang memanggilnya. Di sini kita ada metode process case di challenge game, mengoverride implementasi di base game, variabel current game bertipe base game, lalu nanti runtime bisa berupa classic game atau challenge game. Mungkin di pengembangan kita ada di bagian sini. Oke, di sini saya ingin menjelaskan detail kode pemrograman C# dalam aplikasi kita. Yang pertama ini di bagian awal ini kita ada namespace dari variable. Bagian ini mengimport pustaka yang dibutuhkan. Yang pertama ada namespace System Windows dan turunannya. Dia digunakan untuk membangun antarmuka pengguna berbasis WPF. Lalu yang kedua ada namespace System Collection Generics. Dia berisi fungsi dasar untuk koleksi seperti list. Lalu keterkaitan dengan OOP, dia menunjukkan bahwa kode WVF mengadopsi prinsip modularitas dan pemisahan tanggung jawab. Lalu ada kedua itu ada class main Windows. Dalam main Windows ini
Dia bertindak sebagai kontrol utama untuk antarmuka pengguna, berinteraksi langsung dengan pengguna untuk menerima input dan memperbarui tampilan. Lalu di sini pun ada base game. Dia menggunakan asosiasi dengan kelas base game memungkinkan fleksibilitas untuk mode permainan yang berbeda klasik atau tantangan. Lalu dalam penerapan OP dia ada enkapsulasi atribut current game, bersifat privat untuk melindungi logika permainan dari modifikasi langsung. Lalu ada association, associationnya itu hubungan main Windows dan base game. Lalu yang selanjutnya itu ada constructor atau main Windows, constructor main Windows maksudnya. Dan ini memulai aplikasi dengan mode permainan klasik secara default, menginisialisasi elemen antarmuka pengguna yang didefinisikan di XML. Lalu yang keempat ada metode start game atau mulai permainan. Ini memulai permainan baru dengan membeli kata secara abstrak dari word list yang tadi. Di atas ini ada word list, ada apple, banana, cherry, orange, dan grape. Lalu mengatur metode permainan berdasarkan parameter is secara mode. Penerapan OP di sini nih dia ada polymorphism, dia objek current game. Dia objek current game bisa berupa-nya itu ada classic games atau challenge game. Metode yang sama ini ada process quest. Dia dapat berlaku berbeda tergantung pada mode. Lalu di sini juga ada abstraction. Dia base game, bertindak sebagai abstraksi untuk logika dasar permainan. Lalu selanjutnya ada metode update UI. Dia memperbarui tampilan UI untuk mencerminkan status permainan saat ini. Lalu keenamnya ada metode ghost button click atau proses input tebakan pemain. Dia ini sampai sini nih. Dan ini proses utama untuk menerima input pemain dan memvalidasi apakah tebakan benar atau salah. Lalu di sini juga dia ada cek kondisi game over. Jika semua huruf ditebak atau kesempatan habis, permainan ini diakhiri dengan pesan hasil. Lalu di bagian sini penerapan OP-nya di sini ada enkapsulasi, pemrosesan tebakan dilakukan melalui metode process quest. Lalu di sini juga ada polymorphism. Polymorphisme, dia pemanggilan metode process quest dan get result message berlaku berbeda untuk classic game dan challenge game. Lalu yang ketujuh ini ada kelas base game atau abstrak class untuk logika umum. Permainan di sini juga sudah disebutkan OP-nya itu di sini ada abstraksi dan enkapsulasi. Base game ini adalah kerangka umum untuk logika permainan. Lalu di virtual mode juga ada metode seperti process quest. Lalu ada guard word list way dapat di override di kelas turunan. Terus penerapan OP di sini kan tadi ada disebutkan abstraksi dan enkapsulasi. Base game ini bertindak sebagai template untuk permainan. Lalu enkapsulasi atribut seperti current word dilindungi dengan modifier protected. Lalu yang ke-8 ini ada classic game dan challenge game. Ya ini dari sini. Di ini ada classic games. Dia tidak menambahkan logika baru, hanya menggunakan implementasi dasar dari base game. Lalu dia juga untuk challenge game ini dia menambahkan penalti tambahan pada kesempatan jika tebakan salah. Lalu di penerapan OP ini tadi sudah di sini juga udah ditandain ada warisan dan polymorphisme. Warisan itu ada di classic game dan challenge game. Lalu untuk polymorphisme challenge game ini mengoverride metode process quest. Lalu di bagian sini nih dia penerapan OP-nya dia enkapsulasi. Lalu untuk bagian sini public virtual string get word list itu dia termasuk penerapan OP abstraksi. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan, mohon maaf kurang lebihnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.